warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun ya. Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar matematika. Masih pembahasan tentang volume bangun ruang ya. Kita hari ini akan belajar tentang volume 5 segi 4 ya. Nah, di buku kalian silakan dicek halaman 100 ya, halaman 100 di buku kalian yang seperti ini ya. Silakan dicek halaman 100, di sana ada pembelajaran tentang volume 5 segi 4. Baik anak-anak, untuk 5 segi 4 ini kita terlebih dahulu pahami definisinya ya. Apa itu definisi dari 5 segi 4 atau limas? Nah, definisi limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak atau segi N. Jadi limas itu tidak hanya segi 4, tapi limas segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya ya. Yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak ya. Itu disebut dengan limas ya. Sedangkan limas segi 4 itu adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisinya tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak ya. Nah, contoh 5 segi 4 itu adalah piramida ya yang ada di Mesir. Itu contohnya. Kalian bisa lihat di buku kalian ada contoh atau foto dari 5 segi 4. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasan tentang bagaimana 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini terdiri dari titik puncak, rusuk, dan tinggi. Yang disebut dengan titik puncak adalah sudut bagian atas ya, yang ini ya. Kemudian yang disebut tinggi adalah bagian dari dasar ya, dari dasar limas ya ke titik puncak. Bagaimana Pak kalau dari sisi miringnya ini ke titik puncak? Itu bukan disebut sebagai tinggi ya, tetapi disebut sebagai rusuk. Nah, kita bisa lihat rusuk di sini ada. Rusuk dari limas itu ada bagian ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga disebut rusuk bagian bawahnya yang segi 4. Jadi kalau untuk 5 segi 4 rusuknya itu ada 8 ya, seperti itu. Sedangkan titik sudutnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Bapak jelaskan lagi dinamakan titik sudut ya. Sekarang kita perhatikan unsur-unsur limas. Nah, unsur-unsur limas itu yang pertama titik sudut. Nah, di mana titik sudut itu adalah yang bagian sudut ya. Kita lihat di sini ada sudut A, B, C, D ya. Ini bagian titik puncak ya, yang T. Kemudian yang disebut rusuk adalah bagian yang ini. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, bagian samping sisi miringnya. Itu disebut rusuk ya, atau sisi bawah yang bagian ininya, tapi bukan bagian sisi. Nah, kalau bidang sisi itu adalah bagian lebar daripada sisinya. Itu adalah unsur-unsur dari limas ya. Diperhatikan baik-baik jelasannya. Kita lanjut. Sifat-sifat limas. Nah, untuk limas ini memiliki sifat khusus ya. Yang pertama, bidang atas berupa sebuah titik lancip. Kemudian bidang bawah berupa bangun datar.
Lalu bidang sisi tegak berupa segitiga. Limas mempunyai diagonal bidang dan tidak mempunyai diagonal ruang. Ya, sekali lagi, limas mempunyai diagonal bidang, ya, terutama dia di diagonal bidang sisi bawah, ya. Tetapi untuk diagonal ruang dia tidak mempunyai. Apa itu diagonal, Pak? Diagonal itu adalah bagian apa? Garis silang, ya, dari dalam ruang. Itu dikatakan sebagai diagonal. Ciri dan macam-macam limas. Nah, limas segitiga. Limas segitiga itu bagian T. Bagian T itu disebut dengan sisi atas, ya, titik puncak, ya. Kemudian kalau limas segitiga ini tentu diberi nama A, B, C, ya. Pada gambar di bawah ini, ya, menunjukkan limas segitiga yang mempunyai 4 titik sudut. A, B, C, dan T. 4 bidang sisi. 1 sisi alas yaitu A, B, C. Dan 3 sisi tegak yaitu T, A, B. Kemudian T, B, C. Kemudian T, C, A, ya. Kemudian 3 rusuk alas. Rusuk alas itu adalah rusuk AB, rusuk BC, dan rusuk CA. Kemudian 3 rusuk tegak yaitu AT, BT, CT. Nah, itu adalah bagian-bagian dari rusuk. Kita lanjut. Limas segi 4. Kita lihat limas segi 4. Pada gambar di samping menunjukkan 5 segi 4 yang mempunyai, kita lihat ada 5 titik sudut. 5 titik sudut terdiri dari A, B, C, D, dan T, ya. Kemudian 5 bidang sisi. 1 sisi alas yaitu A, B, C, dan D. Kemudian sisi tegak yaitu T, A, B, kemudian T, B, C. Kemudian perhatikan panah yang Bapak tunjuk, ya. T, C, D. Ya, T, C, D. Kemudian T, D, A. Nah, atau T, A, D boleh sebaliknya, ya. Itu nama-nama dari bagian sisi, ya. Kemudian ada 4 rusuk alas. Yang pertama rusuk AB, ya. Kemudian rusuk BC, kemudian rusuk CD, lalu yang terakhir rusuk DA. Lalu ada 4 rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah bagian bawah ini ke samping atas, ya, atau bagian bidang miringnya. Rusuk tegak AT, BT, CT, dan DT-nya adalah bagian-bagian limas. Oke, kita lanjutkan. Limas segi 5. T, A, B, C, D, E. Nah, untuk limas segi 5 ini kita lihat ada 6 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, dan sudut T, ya. Kemudian bidang sisi ada 1 sisi alas dan 5 sisi tegak. Kita lihat. 1 sisi alas adalah yang berbentuk segi 5 di bagian bawah. Kemudian 5 sisi tegak yaitu 1, 2, 3, 4 bagian belakang, ya, dan 5 bagian belakang. Oke? Jadi ada 1 sisi alas dan 5 sisi tegak. Lalu ada 5 rusuk alas, ya, rusuk alas AB, BC, CD, DE,
kemudian EA, ya. 5 rusuk tegak AT, BT, CT, DT, dan ET, ya. Di sini jelas, ya. Nah, kita lanjut. Ada lagi 5 segi 6. Nah, sama seperti yang 5 segi 3, 4, 5 tadi. 5 segi 6 ini hanya bertambah satu bagian, baik sisi ataupun rusuk, ya. Kita lihat titik sudutnya ada 7. Ada titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, dan sudut T, ya. Kemudian ada 7 bidang sisi. Nah, di sini kalian bisa baca langsung, ya, bagian bidang sisi. Bidang sisi alas itu ada 1, sisanya itu bidang sisi tegak. Nah, bidang sisi tegak itu ABT, BCT, CDT, DET, EFT, kemudian FTA, dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu. Ada 7, ya. Ada 7 sisi, ya. 6 sisi tegak dan 1 sisi alas, ya. Rusuk ada 6 rusuk alas dan ada 6 rusuk tegak. Rusuk alas adalah bagian bawah ini, ya, rusuknya. Kemudian rusuk tegak adalah dari bawah ke atas. Jelas, ya? Kita lanjut. 5 segi N. Nah, 5 segi N ini boleh berapa saja, lebih dari 6, ya. 5 segi N ini mempunyai titik sudut N tambah 1. Misalnya segi 8, ya. Segi 8 itu berarti titik sudutnya 8 ditambah 1 artinya 9. Misalnya bidang titik sudutnya itu segi 5 segi 9 misalnya, berarti 9 tambah 1 berarti titik sudutnya ada 10. Kemudian bidang sisi juga seperti itu, ya, N tambah 1. N ini adalah pengganti variabel, pengganti angka. Misalnya 5 segi 7 misalnya kita buat, berarti bidang sisinya ada 8. Kenapa 8? Kalau 5 segi 7 artinya sisi tegaknya itu ada 7, sisi alas ada 1, artinya menjadi 8. Kemudian rusuk adalah 2 kali N, ya. Atau 2N. 2 kali N. Misalnya 9. 5 segi 9 berarti 2 kali N, 2 kali 9. Kita lanjut. Kesimpulan untuk limas, ya. Nama limas kita lihat. Sisinya ada 4, rusuknya ada 6, titik sudutnya ada 4. 5 segi 4, sisinya ada 5, rusuknya ada 8, titik sudutnya ada 5. Kemudian 5 segi 5, sisinya ada 6, rusuknya ada 10, titik sudut ada 6. Selanjutnya 5 segi 6, sisinya ada 7, rusuknya ada 12, kemudian titik sudut ada 7. Kemudian 5 segi N, ingat tadi pengganti variabel, ya. N tambah 1, kemudian rusuknya 2 kali N, kemudian titik sudutnya adalah N tambah 1, seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk jaring-jaring limas. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah pelajari bentuk jaring-jaring. Nah, limas pun ada jaring-jaringnya. Jaring-jaring merupakan bentuk 2 dimensi dari suatu bangun 3 dimensi. Jaring-jaring limas dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas. Nah, kalau kita misalnya memiliki bangun ruang berbentuk limas, ya, lalu kita buka limas tersebut, maka jadilah yang dinamakan dengan jaring-jaring. Oke, kita lanjut. Ini contoh 5 segi 4, ya. 5 segi 4, sedangkan ini
contoh lain dari limas segi 4. Jika ini kita tutup maka dia berbentuk limas ya. Ini juga jika kita bagian ini kita simpulkan ke arah tengah maka dia akan berbentuk limas ya. Kita lanjut. Ini juga contoh lain dari limas-limas segi 4 ya. Oke, boleh diperhatikan baik-baik. Ini jika kita satukan maka dia akan membentuk limas ya, jaring-jaringnya. Kita lanjut. Contoh limas segitiga ya. Oke, ada gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya luas permukaan limas. Nah, kita lihat bagaimana luas permukaan limas ya. Nih, bisa kalian lihat. Pertama, sebuah limas kita potong-potong dan membentuk jadi seperti ini. Jadilah dia sebuah jaring-jaring. Nah, untuk luas permukaan limas ya, kita lihat. Luas permukaan itulah adalah luas bagian atasnya ya. Nah, untuk mengetahui luas permukaan limas, maka yang kita lakukan adalah menggunakan rumus ini. Luas permukaan limas sama dengan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Nah, ininya dulu kita cari ya. Ya, ini bagian ini berapa luasnya, tapi kita terlebih dahulu harus tahu ukurannya dulu ya. Luas sisi tegak ini kita tambahkan atau kita kalikan 4 ya, baru kita tambah luas alas. Jadi luas limas sama dengan 4 kali sisi tegak tambah luas alas, atau jumlah luas sisi tegak tambah luas alas ya. Contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Sebuah limas segi 4 beraturan, rusuk-rusuk alasnya berukuran 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alas 20 cm. Tentukan luas sisi tegak limas tersebut ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan. Jawab. Luas alas sisi kali sisi ya, sama dengan ini 15 kali 15 dapat 225 cm. Sekarang kita lihat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali 15 kali 20 ya, sisinya ini 20, maka setengah kali 15 kali 20. Agar lebih mudah untuk kita kerjakan, kita kalikan dulu 15 kali 20, yaitu 300. Setengah dari 300 sama dengan 150 cm kuadrat ya, atau cm persegi. Ingat, yang kita cari adalah luas alas bukan volume, maka satuannya adalah cm persegi. Jelas ya? Kita lanjut. Luas limas sama dengan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Maka luas limas sama dengan 4 kali 150 cm ditambah 225 cm ya. Hasilnya adalah 4 kali 150, hasilnya 600 cm ditambah 225 cm, maka hasilnya adalah 825 cm persegi. Jadi luas permukaan dari sisi limas tersebut adalah 825 cm persegi. Itu untuk luas limas ya. Nah, sekarang kita lanjut. Volume limas. Nah, ini yang pokoknya kita pelajari hari ini, yaitu volume limas. Apa itu volume limas? Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Volume limas dapat ditentukan dengan membelah sebuah kubus menjadi 3 atau 6 buah limas yang kongruen. Kongruen itu artinya adalah sama ukurannya ya, itu disebut dengan kongruen. Jelas? Oke, kita lanjut. Volume limas kita lihat. Ini bentuk pertama, yaitu bentuk kubus. Nah, jika kita potong-potong bentuk limas itu terbentuk menjadi 3 limas kongruen. Ada 1, 2, 3 ya, seperti ini bentuknya kurang lebih ya. Oke, kita lanjut.
Kubus dibagi menjadi 3 buah limas segi 4 yang kongruen. Artinya kubus tersebut dibagi menjadi 3 jenis limas dengan ukuran dan bentuk yang sama. Bagaimana? Nah, kita lihat rumus di sini. Untuk mengetahui volume kubus maka dibuat rumus seperti berikut ya. 3 kali volume limas ya. Volume kubus sama dengan 3 kali volume limas. Kemudian volume limas sama dengan 1/3 kali volume kubus. Sama dengan 1/3 kali sisi kali sisi kali sisi. Ingat, kubus itu kan bentuknya memiliki panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran yang sama ya. Kemudian 1/3 kali sisi pangkat 3. 1/3 kali sisi pangkat 2 dikali sisi sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini dasar kita mendapat rumus dari volume limas ya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 100 ya, ada volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat gambar di atas menunjukkan sebuah kubus dan limas. Kubus tersebut memiliki 4 buah diagonal ruang yang saling berpotongan. Jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4 yang sama ukurannya atau kongruen. Dengan demikian, volume kubus merupakan gabungan volume ke-6 limas tersebut. Jelas ya? Di buku kalian bisa kalian lihat di halaman 100 ya, samping kiri. Yang ini ya. Ada contohnya di sini. Oke. Kita lanjut. Ini adalah contohnya jika dibuka ya. Ini kita taruh ke sini, maka terbentuklah sebuah kubus ya. Nah, 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. Volume limas sama dengan 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 1/6 kali sisi pangkat 2 kali sisi. Sama dengan 1/6 kali sisi pangkat 2 kali 2 sisi dibagi 2. 2/6 dikali sisi pangkat 2 kali sisi pangkat 2. 1/3 kali sisi pangkat 2 kali sisi dibagi 2 ya. Oleh karena itu, sisi pangkat 2 merupakan luas alas kubus dan sisi bagi 2 merupakan tinggi limas. Maka volume limas kita simpulkan menjadi 1/3 kali sisi pangkat 2 kali sisi dibagi 2 sama dengan 1/3 luas alas limas dikali tinggi limas. Nah, ini rumusnya ya. Kesimpulan untuk rumus volume limas, sekarang perhatikan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume limas yang mempunyai tinggi 30 cm dan luas alas 100 cm. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, luas alas sama dengan 100 cm. Diketahui ya. Kemudian tingginya 30 cm. Volume limas sama dengan, nih rumusnya kita masukkan ke rumus, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alasnya sehari adalah 100, kemudian tingginya adalah 30 ya. Maka volume limas sama dengan, ini dulu kita kalikan 100 kali 30. Karena ini terlalu besar, maka kita cukup mengalihkan bagian depannya saja, yaitu 1 kali 3. Artinya 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita jumlahkan nolnya ada berapa? 1, 2, 3 nolnya. Berarti 3 tadi ditaruh nol lagi di belakangnya sebanyak 3, berarti 3000. Artinya 1/3 dikali 3000. 1 kali 3000 sama dengan 3000 dibagi 3 hasilnya 1000. Jadi volume limas adalah 1000 cm kubik. Ingat,
karena ini volume maka satuannya adalah kubik ya, atau pangkat 3 ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Untuk tugas nanti akan Bapak WA ke grup ya, di grup kalian ya. Bapak rasa kita cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.